Kan saya juga ambil keahlian ahli kepelabuhanan di sudah 3 negara. Oh serius? Iya. Negara mana aja? Ilmu apa sih yang Bapak tanamin atau mungkin Bapak terapkan di pelabuhan kita? Dalam posisi kita ketepatan SDM, kecukupan biaya, dan kesiapan fasilitas, kelengkapan fasilitas. Nah itu yang kita masih belum. Hai, welcome back to YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan gimana nih, untuk teman-teman puasanya masih semangat nggak? Harusnya masih dong. Dan hari ini aku nggak sendirian karena kita kedatangan bintang tamu nih. Ada Pak Aziz. Halo Pak Aziz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Yoli. Waalaikumsalam. Pak Aziz ini adalah Kepala Bidang Kepelabuhanan Dishub ya? Ya, Dishub Kepri atau Tanjung Pinang? Kepulauan Riau. Oh, Kepulauan Riau. Jadi provinsi. Iya. Oke. Nah, itu udah berapa lama sih Pak jadi Kabid? Kabarnya udah lama. Ya, saya Kabid Perhubungan Laut 2014 sampai 17. Kemudian karena daerah kepulauan, bidang perhubungan laut itu dipecah jadi 2 bidang. Kemudian dari 2017 sampai sekarang, ya sudah 7 tahun berarti ya. Sampai itu sekarang. saya Kabid Kepelabuhanan. Kepelabuhanan dari tahun 2017 sampai sekarang dan Iya. sebelumnya Kabid Laut ya? Ya, Kabid Perhubungan Laut. Kabid Perhubungan Laut lama banget, Pak. Itu kok Ya. bisa sih selama itu? Ya, mungkin kan jenjang karir kita sampai situ kan, ya mau ke samping atau naik kan, mungkin pimpinan lihat pasnya di mana ya. Itu kan sudah pimpinan. Pasnya di mana? Ini jangan-jangan jabatan seumur hidup nih kayaknya nih. Aduh. Tapi kalau misalnya itu diamanahkan sampai 2 tahun ke depan lagi masih mau nggak tuh? Oh, kalau sebagai pegawai, karena saya juga tamat dari sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan, ya kita taruna. Itu bahwa kita siap aktivitas atau bertugas di mana saja. Artinya juga dalam arti luas, ketika perintahnya di situ atau dimanapun harus siap lah. Karena sudah ASN itu komitmen tadi. Oh ya. gitu. Ya. Taruna, emang lulusan mana Pak sekolahnya dulu? Saya Akademi Perhubungan, tepatnya saya di tamatan dari Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan. Kalau orang sini bilang Roro ya. Dan saya tamat dari sana. Oh, tamat dari situ. Iya. Jadi kalau lulusnya udah langsung jadi ASN. Oh iya, saya lulus pegawai Kementerian Perhubungan, Departemen Perhubungan dulu ya. Oh, penempatan pertama pada saat itu di mana? Kami di kantor pusat, kemudian terjadi otonomi, kemudian kami diperbantukan di Provinsi Jambi itu, sempat di Provinsi Jambi. Oh, sempat di Provinsi Jambi. Ya. Di Tanjung Pinang sejak kapan? Tanjung Pinang, saya masuk Tanjung Pinang itu saya Kepala Satker. Kepala Satker Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut. Itu sekira tahun 2008. 2008. Ya. Sampai sekarang masih netap di Tanjung Pinang. Banyak nih yang penasaran. Sebenarnya tupoksi dari seorang kepala bidang kepelabuhanan itu tuh ngapain sih? Ya. Jadi kalau tupoksi, kalau kita lihat daripada uraian job ya, uraian jobnya lebih kurang adalah membantu Pak Kepala Dinas ya, kalau pimpinan Pak Kepala Dinas kan membantu gubernur. Oh betul. Dalam tugas-tugas di keperhubungan, khusus saya yaitu membantu tugas di bidang kepelabuhanan. Baik melaksanakan fungsi gubernur dalam arti mendukung kegiatan kepelabuhanan kewenangan daripada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten kota, dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita berdasarkan undang-undang. Baik pengelolaan pelabuhan yang menurut undang-undang harus dilaksanakan oleh Pemprov, atau membangun pelabuhan-pelabuhan baru yang merupakan tanggung jawab kita. Membangun, operasional, Iya, berarti itu semua tupoksi dari seorang kepala bidang ya, karena membantu tugas gubernur tadi. Iya benar. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat kondisi pelabuhan, ngelihat kondisi, lihat termasuk lingkungan pelabuhan kita sekarang gimana nih? Ya lingkungan, kalau pelabuhan di Kepulauan Riau ya, kalau Kepulauan Riau sekarang kita standarnya mana? Kalau kita standarnya ke daerah lain ya, kita jangan bicara Pulau Jawa, Jakarta misalnya atau Surabaya, kita lihat daerah lain mungkin kita lebih maju. Lebih maju. Tapi apa nih tapinya? Kalau kita lihat
tempat lain di negara lain, kita lebih mundur. Kita belum begitu maju lah, bukan lebih mundur, kita belum begitu maju. Kita belum lebih maju ya daripada Belum mereka. lebih maju. Emang yang pernah Pak Aziz lihat pelabuhan mana nih? Baik, saya kebetulan sebagai seorang yang intens ya di masalah kepelabuhanan. Kan saya juga ambil keahlian ahli kepelabuhanan di sudah 3 negara. Oh serius? Iya. Negara mana aja? Ya di dalam negeri sendiri, Indonesia ya sebagai ahli kepelabuhanan. Kemudian saya juga sudah di Belgia. Kemudian port operation saya dari pelabuhan Singapura. Wah keren, berarti udah dari Belgia, Singapura, terus ngeliat Indonesia. Emang kalau misalnya dari yang tadi pergi ke Belgia, Iya. Itu ngambil sertifikat keahlian ya? Iya, kita kursus Oh ahli kursus. kepelabuhanan. Itu emang kursusnya tuh ngapain? Ya, belajar tentang kepelabuhanan, ya, tentang pengelolaan kepelabuhanan tapi kan barometernya negara Belgia ya sebagai dia kan pelabuhan kedua terbaik di dunia di Eropa, Oh serius? Iya. Di Eropa? Pertama Rotterdam, kan kedua pelabuhan Antwerpen. Ya, saya kursus dari pelabuhan Antwerpen itu. Emang kalau misalnya dari ngelihat pelabuhan Belgia, terus apa sih yang mungkin Bapak pelajari dan pengen diterapin gitu di pelabuhan Indonesia? Khususnya Capri ini. Iya. Kalau kita sebenarnya ada hal yang di kita ini belum antara kita sendiri belum kolaborasinya kurang ya. Kolaborasi antara pemerintahan sehingga pasar daripada perkapalan ini kan tidak menjadikan kita sebagai tujuan atau transit daerah transit. Padahal kita Kepulauan Riau sendiri itu terletak di salah satu jalur tersibuk di dunia. Tapi kita belum mengambil manfaat itu kan. Sekarang kan kita tahu bahwa pelabuhan Singapura itu ya salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Ya, sekarang memang nomor 1 di Cina tapi nomor 2 dia. Tapi beberapa tahun Singapura sempat menjadi pelabuhan tersibuk di dunia. Artinya Singapura negara yang seperti itu mampu mengambil peluang itu kan. Barang-barang kita ini yang dikirim ke luar negeri kemana-mana tujuan di dunia kan transshipmentnya di Singapura. Padahal kita punya daerah di depan Singapura kan ada Kepulauan Riau. Kenapa tidak di Kepulauan Riau? Tapi kolaborasi ini mungkin kita lambat terbangun atau belum tersadar oleh para pemimpin kita, atau mungkin sadar tapi banyak pekerjaan lain yang mungkin prioritasnya menyibukkan, akhirnya hal-hal yang seperti ini terabaikan. Jadi konsen daripada orang-orang terhadap masalah kepelabuhanan ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, saya lihat masih belum lah. Padahal negara-negara tertentu hidup negaranya kan dari kepelabuhanan ya, salah satunya Singapura ya. Iya. Berarti Capri ini sebenarnya berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari kepelabuhanan artinya. Iya, karena begini contoh Singapura kan dia bisa membangun negaranya karena dia mengelola pelabuhannya dengan baik kan. Nah, pelabuhannya menjadi sebuah pelabuhan transhipment. Mbak tahu pelabuhan transhipment itu adalah tempat di mana barang-barang itu dia dikumpulkan di situ baru dikirim ke semua negara ya. Barang-barang negara Indonesia kan juga banyak di sana. Baru ke negara-negara tujuan. Begitu pula dari negara tujuan mau masuk ke Indonesia kan via Singapura dulu. Nah, kita punya wilayah Kepulauan Riau yang menurut saya juga sangat strategis, bukan menurut saya, menurut banyak orang. Tapi kita tidak punya pelabuhan yang bisa menangkap peluang itu. Tapi memang membuat pelabuhan ini tidak semudah orang melihat habis bangun kapal datang, enggak. Jaringannya kan harus dibangun juga, jaringan kapalnya ya. Pemilik kapal harus mau masuk di tempat kita baru kita ramai. Ya sama dengan hotel juga lah. Bikin hotel besar-besar tapi pemasarannya kurang, orang nggak mau ya nggak jadi juga. Tapi kalau misalnya di Capri nih, dari Pak Aziz sendiri ngelihat, di mana sih wilayah atau mungkin tempat yang sekiranya bisa nih kita contoh untuk bikin pelabuhan kayak di Belgia tadi? Kalau kalau tempat kita antara Batam, Bintan, Karimun ini semuanya bisa. Karena memang kan dia tepat ya. Kalaupun mereka berbelok kan tidak jauh ya sama. Pelabuhan Belgia itu kan dia malah dalam sungai kan. Pelabuhan Belgia itu bukan di laut seperti kita.
dia dalam sungai, tapi mungkin manajemen pengelolaan yang baik, terus badan usaha penyedia itu beragam. Mhm. Akhirnya orang masuk, kalau kami lihat secara praktis itu seperti orang kita kelola apa ya, mungkin kita pilih seat di pesawat ya. Jadi kalau kapal mau masuk, dia di persimpangan mau antara kita ke kiri ke Rotterdam, masuk kanan mau ke Belgia, itu ada satu pengelola VTS ya, VTS itu apa? Vessel Traffic Service. Jadi Oh, dia oke. seperti menara yang mengendalikan pergerakan kapal ketika masuk. Di sana mereka sudah diberikan informasi, para nakoda sudah diberi informasi tentang available-nya dermaga mana yang kosong lah. Nah, dermaga kosong tuh beragam yang punya. Misalnya ini punya PSA, ini punya operator apa. Sehingga dan ini harganya berapa. Nah, sudah ada. Jadi mereka tinggal milih Udah masuk. secanggih itu Sudah ya? canggih itu. Di sini punya alat seperti ini. Nah, jadi ketika mau masuk, itu dia sudah bisa milih, saya akan sandar di dermaga ini yang akan dilayani oleh alat seperti ini dan saya akan sekian hari di sini, dia sudah bisa itu. Dan ketika kapal masuk kan tentu aktivitas lainnya ikut kan gitu. Heeh. Itu yang terjadi. Dan yang paling apa namanya mengesankan buat saya bahwa dalam pengelolaan kepelabuhan di negara Belgia itu betul-betul kolaboratif antara pemerintah kerajaan Belgia atau pemerintah pusatnya Mhm. dengan pemerintah provinsinya, pemerintah provinsi Flandernya dan kotanya pemerintah kotanya. Jadi tiga-tiga ini benar-benar konsen pengelolaan pelabuhannya. Kalau kita kan maaf ngomong kita kan, wah ini kewenangan pusat kita sudah nggak kita. Oh, oke. Ini kewenangan provinsi kan begitu kita seperti itu. Sudah mempetak-petakan dulu ya? Jadi akhirnya yang urusan lulu, urusan gua kan gitu. Itu yang Mhm. terjadi. Karena memang kalau kita lihat memang siapapun pengen mengelola sebuah pelabuhan kan ada efek income harusnya ya. Benar, bisa jadi Nah, pendapatan ya, Pak? ya. Nah, sekarang ini regulasi kita kan kalau pelabuhan pusat ya income-nya pusat, pelabuhannya milik daerah kan seperti itu. Kalau di Eropa nggak gitu, Mbak. Penyerahan kepelabuhanan, contoh tadi kapal masuk di pelabuhan, kemudian dia ada casnya, ya pajak kepelabuhanannya, itu yang langsung dibagi. Pemerintah pusatnya dapat sekian, pemerintah provinsinya dapat sekian. Mungkin nggak sih Indonesia dan Kepri khususnya bisa kayak gitu? Kalau mungkin harusnya mungkin. Cuman kan siapa yang memulai ya? Siapa yang memulai? Memulai itu yang kalau saya pikir konsennya ya mungkin itulah banyak terlalu urusan ya. Kalau saya positive thinking saja. Para pemimpin mungkin banyak sekali urusan. Jadi urusan itu paling prioritasnya mungkin apa ya? Kemiskinan, pendidikan sehingga hal-hal yang ini. Tapi kalau saya dulu pernah bilang ya dalam joke-joke saya sama teman-teman saya suka ngomong. Kalau kita mau bangun apapun lah di Kepulauan Riau, kita harusnya bisa mengelola sesuatu, kemudian dari sesuatu itu membantu pemerintah untuk membantu biaya pembangunan di daerah. Tapi memang diawali dengan apa? Tidak diawali hanya dengan rencana kan? Diawali memang bisnis kepelabuhanan kan bisnis yang padat modal. Di awal kan harus menyiapkan fasilitas ya. Oh, modalnya juga gede ya, Pak ya? Iya, di awal kan harus. Misalnya kita mau bisnis terkait pelayaran lah, itu bisnis padat modal ya. Tapi belum ada orang pengelola pelayaran yang bangkrut kan. Contoh kita lihat orang Oceana saja. Dia punya kapal satu, sekarang punya kapal ratusan, banyak ya. Iya, udah banyak. Seperti itu. Nah, tapi caranya gimana? Dia harus bangun kapal dulu kan gitu. Harus ngeluarin modal dulu. Nah, Iya. kebetulan kan kalau dari Pak Aziz sendiri karena emang udah pernah ke Belgia ya dan melihat majunya pelabuhan di sana tuh. Nah, selain Pak Aziz nih, kira-kira mungkin para pemimpin kita tuh pernah nggak sih ke sana terus ngeliat semegah itu pelabuhan, atau bahkan mungkin Pak Aziz nih pernah kali ngomong sama ya gubernur untuk cerita kalau pelabuhan di Belgia tuh keren banget loh Pak, dan ini tuh bisa kita kembangin juga di Kepri. Pernah nggak sih? Saya belum pernah. Belum pernah. Kalau pemerintah pusat
Kan itu menjadi jadwal rutinitas ya, pegawai-pegawai di pusat itu kursus ya di sana. Cuman mungkin kebijakan untuk ditelurkan ke seluruh Indonesia ini lambat ya. Tapi kalau khusus untuk bicara dengan Pak Gubernur itu saya belum pernah, tapi bicara dengan sedikit bercerita kepada Pak pimpinan kami ya, kadis-kadis yang berganti-ganti sudah beberapa kali saya suka cerita. Maksud daripada saya bercerita, mungkin cerita ini bisa dijadikan ide ya. Ide. Benar, Saya benar. nih memang ya punya tipikal yang ya nggak pingin orang bilang hidung tak mancung pipi jangan disorong-sorong lah. Saya nggak mau. Berarti kalau artinya tuh berarti ASN di lingkungan di Sub Kepri ya, itu emang udah sering visit ke luar negeri untuk keahlian tadi ya Pak? Oh enggak. Oh enggak? Kalau setahu saya ya, saya nggak Oh. tahu yang lain. Tapi setahu saya kalau di Kepri ini khususnya yang di kami di perhubungan itu yang sudah kursus luar negeri baru saya. Oh serius? Iya. Tadi Bapak juga cerita katanya mau ke Amerika dalam waktu dekat. Iya, saya dapat panggilan juga kursus kepelabuhanan di Amerika. Itu panggilan dari siapa? Itu program pemerintah Amerika. Program pemerintah Amerika. Terus kita ya para di Kepulauan Riau ini ada kunjungan konsulat ya kemarin datang terus memberikan kita selebaran untuk kita isi banyak orang isi lah termasuk para pimpinan ya mungkin kadis-kadis isi untuk melakukan kursus kepelabuhanan di Amerika. Nah ada yang dipanggil ada yang tidak dan saya nggak tahu penilaian daripada pemerintah itu apa kita nggak tahu. Tapi sampai dengan hari ini yang saya sudah tanya ke pimpinan-pimpinan yang lain, Cuma Bapak? baru saya yang dipanggil. Wah serius? Iya, Itu bulan berapa bakal ke Amerika? bulan Juni. Bulan Juni. Juni. Itu gambaran kegiatannya udah tahu belum bakal ngapain di sana? Oh, ini memang kalau bahasa Indonesia kursus tentang kepelabuhanan aja. Kursus tentang kepelabuhanan. Pelabuhanan. Mungkin melihat kondisi kepelabuhanan mereka tuh seperti apa tuh? Jadi ini mungkin program pemerintah Amerika ya. Kalau di dalam slide-nya itu dia menyampaikan bahwa supaya kita ini tepat melakukan kelayakan pembangunan pelabuhan, pembangunan dan ketepatan pengoperasian, maka istilahnya ini alih teknologi lah, alih ilmu lah. Oh, alih Bagaimana kita negara berkembang ini memiliki orang-orang yang punya konsep pembangunan kepelabuhanan yang baik. Mungkin itu konteksnya. Maka partisipannya pesertanya itu ada 36 orang dari 9 negara. Dan salah satu dari Indonesia Pak Aziz. Saya ya. Oh serius? Tapi Itu kan artinya Bapak tuh berprestasi kan di mata mereka. Wah Aziz nih keren nih. mungkin Kita undang nih si Aziz. Nah, mungkin lihat dari CV lah. Ya kan kita ngisi CV tuh, ngisi Ah. pengalaman, ngisi kegiatan, terus ngisi pengalaman karir, ngisi sekolah dan lain sebagainya itu. Mungkin dapat nggak sih apresiasi atau mungkin jadi penghargaan ASN terbaik gitu? Ada nggak sih? ya kan ini panggilan pribadi dan saya rasa sih mungkin bukan prestasi lah sudah itu. Tapi kan Yang penting untuk Kepri kembali Yang penting nanti untuk Kepri ya? Nah, karena hidup ini kan tujuannya hanya bisa bersumbang sih ya. udah Bapak lihat dari pelabuhan dari Belgia tadi juga udah pernah ke Singapura ya ngambil keahlian kegiatan Port itu. operation ya. Saya Port kursus. operation itu. Ilmu apa sih yang Bapak tanamin atau mungkin Bapak terapkan di pelabuhan kita? Kan kita belajar ideal ya, pembangunan pelabuhan dan pengoperasian yang ideal. Nah, ideal itu kan dalam posisi kita ketepatan SDM, kecukupan biaya dan kesiapan kelengkapan fasilitas. Nah, itu yang kita masih belum. Kemudian saya lihat ya kalau mau kita bilang pemakluman ya, bahwa prioritas terhadap kegiatan kepelabuhan yang milik kita masih pada fasilitas pokok. Yang penting kapal bisa sandar, bisa bongkar muat supaya kegiatannya lancar, misalnya gitu kan. Kita belum ke arah komersialisasi terhadap kepelabuhanan sebagaimana yang kita pelajari ya. Jadi belum. Jadi pelabuhan-pelabuhan kita nih
yang punya kita khususnya pemerintah provinsi itu masih dalam tataran untuk memenuhi kebutuhan akan adanya satu fasilitas pelabuhan. Belum bergerak ke sisi komersil. Untuk komersil itu kan kita harus siap. Ya, siap peralatan, ya, SDM. Dan ini investasi ini itu memang keterbatasan APBD ya. Fasilitas lainnya mungkin yang arah kebijakan pimpinannya belum ke sana, itu memang kalau kita dana itu ke pelabuhanan pasti kan ada lain yang dikorbankan. Cuman ini kan persoalan pilihan ya. Prioritasnya ya. Iya, tapi sangat disayangkan loh. Kita punya Pak Aziz yang udah ngelihat berbagai pelabuhan keren, tapi ternyata belum digunakan. Tapi tadi bicara soal sumbang sih, Pak Aziz ini ternyata juga pendiri pondok pesantren di Bintan ya? Iya, pondok pesantren Ibnu Qasim. Oh, Ibnu Qasim. Ibnu Qasim. Kok bisa dari seorang ASN terus ujung-ujungnya jadi buka pondok pesantren, udah gitu nggak ada background pondok pesantren lagi? Iya, itulah jalan hidup ya. Kalau mungkin Allah sedang menugaskan ya perjalanan karir, bahkan mungkin dahulu bermimpi ingin punya pondok saja enggak, tapi perjalanannya akhirnya mendirikan pondok pesantren dan kita namakan Ibnu Qasim. Qasim itu nama ayah saya. Oh serius? Iya. Ibnu Qasim. Nama ayah saya Muhammad Qasim. Oh, Muhammad Qasim. Ya, Ibnu itu kan Bani Qasim ya, anak turunannya Qasim lah kira-kira. Oh gitu. Iya. Itu kenapa? Gimana awal cerita sampai terpanggil membangun pondok pesantren? Kan namanya kita membangun sesuatu ya, itu kan butuh modal. Iya. Nah, kan keluar modal tuh. Ya, jadi mungkin itu bermula tahun-tahun 2014 lah ya, atau 13-14. Ayah saya meninggal 2013 ya, mungkin sekitar tahun 2014 itu pertemanan saya dengan seorang ustadz di Tanjung Pinang, ulama. Di sanalah saya punya lahan. Kami bersepakat untuk bagaimana lahan yang ada ini bisa memberikan manfaat lebih kepada warga, khususnya Pinang, Bintan atau warga Kepri. Akhirnya sekira tahun 2014 itu diajak sama saya, sudah Bang Bos, dipanggil suka saya, panggil saya Bang Bos. Oh Bang Bos. Iya, sudah Bang Bos. Kalau ada kayu-kayu kita bikin saja dari kayu-kayu. Akhirnya Mbak kami beli kayu bulat itu Mbak. Kayu-kayu bulat, terus dindingnya dari triplek dicat. Dibuatlah pondok. Itu pertama kali. Pondok pesantren? Iya. Nah memang kita mungkin sampai sekarang ya, kita punya pondok itu ya kalau mau dilihat orang kaya mungkin nggak masuk lah ya. Itu memang yang kita target adalah golongan orang menengah atau orang ke bawah yang pingin sekolah yang terjangkau lah. Gitu. Sekarang udah ada berapa banyak tuh Pak santrinya? Santri kurang lebih hampir 70 lah, 60-an 70 ya. 70? Sudah ya, 70. Sudah tamat. Gas kami sudah ada MTS. Namanya MTS sudah tamat mungkin 3 kali. Sudah 3 tamat. 3 kali? Iya. Dari tahun 2014? Bukan, 2014 itu kita mulai bangun. Oh, mulai bangun. Kemudian kami mulai bangun lokal sekolahnya itu sekira tahun mungkin 2015 atau 16 ya. Saya sudah tidak begitu ingat. Baru mulai kita tampung santri mondok. Kalau sebelumnya santri itu santri lingkungan yang pulang balik aja. Nah, jadi mondok sudah 7 tahun. Sekitar 2017 juga lah. Dari 2017? Ya. Itu biaya awal dari kantong Bapak pribadi? Ya, jadi saya ada rezeki, kemudian adik saya ada rezeki, kami pelan-pelan. Memang pelan-pelan, alhamdulillah belum juga dibantu pemerintah juga lah ya. Tapi sumbangan teman-teman yang kenal ada. Begitu. Jadi itulah. Ya kita tidak perbaiki rumah, kita perbaiki itu dulu, bangun itu dulu. Namanya bangun pondok pesantren itu kan bukan untuk pribadi ya, tapi amalnya untuk kita pribadi ya Pak ya, amal jariah. Nah tapi kan maksudnya pada saat itu kenapa memprioritaskan untuk membangun pesantren dengan mungkin dana yang pada saat itu
memang ada rezekinya, tapi kenapa gitu panggilan hati seperti apa sih yang pada akhirnya aku mau bangun pondok pesantren gitu? Ya, jadi sebenarnya panggilan hati itu adalah saya memang di tahun ya mungkin sekitar di bawah 2013 itu saya punya gejolak jiwa lah ya. Gejolak jiwa. Gejolak jiwa mungkin saya Allah sedang sadarkan untuk kembali ke dulu saya nggak begitu dekat dengan agama lah, jujur ya. Punya kehidupannya umum saja, kalau istilahnya ya Islam Islam juga gitu, tapi Heeh. biasa saja ya kan gitu. Tapi mulai kejadian itu, ya jadi saya ada mengalami sakit lah Oh, kira-kira. titik balik. Titik balik lah, saya Sakit sakit. apa pada saat itu? Saya nggak tahu, tapi saya itu sakit lebih kurang mungkin 10 bulan ya. Jadi dalam pikiran saya itu hanya wafat-wafat saja gitu kan. Jadi ada ketakutan tentang wafat dengan tidak membawa apa-apa, itulah saat saya berbalik lah di situ. Nah, disitulah saya berbalik, saya mendekat dengan orang-orang soleh, saya bergaul di masjid sampai hari inilah. Kira-kira itu yang saya lakukan. Begitu. Dari situlah mungkin mulai ada yang mengajak, ayo kita bikin pondok. Bikin pondok itulah tadi Ustadz Mazduddin Ba'azi, saya sebut saja namanya. Beliau mengajak, hanya buat dan sampai hari ini berjalan dalam tertati-tati. Dalam tertati-tati. Nah, Bapak kan seorang ASN ya, juga harus membiayai keluarga. Ada usaha sampingan atau gimana tuh untuk biaya Enggak, jadi pesantren? biaya pesantren itu kan dari biaya anak-anak itu ya. Oh, itu berbayar. Anak-anak itu ya. Terus ya saya kebetulan dengan istri juga apa namanya ASN. Terus saya kan kepala bidang, ya kepala bidang. Terus Bapak Gubernur juga percayakan saya komisaris di PT Pelabuhan Kepri. Jadi tunjangan saya plus tunjangan komisaris dulu mulai awal tuh lebih kurang 1 bulan saya harus subsidi 6 juta lah di pondok itu. Untuk pondok pesantren. Iya, 6 juta itu rutin. Terus lah, jadi terus awal-awal berat itu sekitar 14 juta. Jadi dari pendapatan saya Dari memang, kantong pribadi. ya mau nggak mau, kalau nggak kan apa, kalau kan nggak jalan. Pada Tapi saat tapi memang ya mungkin cerita di TV ini apa ya, pikir pondok pesantren ini. Tapi sebenarnya kasihan guru-guru, memang mereka pejuang-pejuang kalau saya ya. Karena kita bisa bayar gaji dulu itu bisa 2-3 bulan baru bayar, dan gaji gurunya ya guru-guru mujahadah lah, guru-guru yang memang pingin juga berbakti, sehingga kita bayarnya ya upah transportasi lah kalau mau kita bilang, tidak standar seperti gaji guru, tapi orang pingin mengabdi juga ya. Jadi kita ini semangatnya lebih kurang sama semua. Semuanya pingin ngabdi, sehingga itu. Jadi mereka juga mungkin punya pekerjaan di tempat lain, tapi juga ngajar matematika, ngajar ini di situ ya. Jadi bukan guru-guru yang ada tuh bukan guru-guru yang semata-mata mencari pencaharian di sana. Fokus kita bagaimana anak-anak tuh semua mendapat apa namanya sekolah yang layak. Tapi alhamdulillah semenjak sekolah itu jadi di Bintan, pondok saya itu beberapa kali dapat penghargaan. Cuma saya nggak hafal ya penghargaan ya Olimpiade. Beberapa kali mereka masuk nominasi juara 2, juara wah, ya, serius. serius. Anak-anaknya berprestasi semua gitu, Pak. Ya, kebanyakan berprestasi ya. Itu kesuksesan gurunya, dan juga mungkin biasa anak-anak menengah ke bawah itu kan apa ya? Itu niat rentang usia berapa sih, Pak, anak-anak yang ada di tamat-tamat pondok pesantren Bapak? tamat SD, Oh, tamat MTS SD. sama SMA. Ya, Itu mondoknya berapa lama di sana? kalau umpama dia lanjut SMA kan berarti sampai 6 tahun. Tapi rata-rata kan 3 tahun. Sudah itu kita juga, kami ini kan terafiliasi dengan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pimpinan Tuan Guru Bajang. Jadi kita juga setiap tahun itu dapat beasiswa anak-anak kita yang mau melanjutkan pendidikan SMA dan pondoknya di NTB, dikirim ke sana. Kita sudah Dikirim ke beberapa kali kirim ke sana yang orang tuanya berkenan di sana. Itu Pertama, beasiswa dari Bapak sendiri dan juga kerja sama yang pondok pesantren di NTB itu atau gimana tuh? beasiswa dari NWDI, beasiswa dari pengurus besar NWDI, Oh, dari Masya Allah, keren ya. beasiswa dari ya Pak Tuan Guru Bajang itu, mereka punya pondok besar, sangat besar di
NTB, ya artinya yang beasiswa ya sekolah gratis di sana. Sekarang Mondok gratis. udah ada berapa ruang kelas tuh di Pondok Pesantren Ibnu Qasim? Ada 7. 7. Ada 6 ruang. Kalau ruang kelasnya 6, ruang kantornya 2. Berarti ada 8 ruang, tapi kelasnya ada Udah 6. ada 8 bangunan. Bukan bangunan, ruang kelas. Ruang Jadi kelas. jadi ada contoh satu ruang kelas kan di bawah sama atas kan. Mm-mm. Ada ruang-ruangnya. Itu lokasinya di Bintan, Pak. Di Bintan. Kalau untuk anak-anak pondok pesantren itu kan berarti dia tinggal di lokasi ya, nggak pulang tinggal. rumah. Iya. Tinggal di situ. Oh serius? Iya. Itu khusus laki-laki? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan Iya, juga? Iya. Untuk tenaga pengajar sekarang ada berapa? Kalau tenaga pengajar mungkin ya Mbak, mungkin 14 orang ya kalau nggak salah. 14 orang. Itu semua masih saat ini Bapak yang ngelola atau mungkin ada bantuan dari teman-teman juga? Oh, maksudnya untuk ngelola keuangan? Ngelola. Kan di sana ada pengurusnya. Oh gitu. Jadi ada pengurus yang sehari-hari melakukan administratifnya di sana. Ya kami ini tiap bulan untuk menutup kekosongan atau kekurangan lah. Istri saya yang paling intens untuk mengawasi itulah. Kira-kira. Dapat dukungan ya dari keluarga ya Pak ya? Oh iya, keluarga dukung. Terus gimana Pak perasaan yang dari titik balik tadi yang tadi mengenal agama kurang ya tadi ya Pak, bahasanya kurang. Tapi kan alhamdulillah sampai sekarang udah bangun pondok pesantren juga. Apa sih Pak yang mungkin dari hati sendiri tuh Bapak rasain? Saya rasa itu kalau daripada ini aja ya, semangat itu Mbak. Kalau dulu saya mungkin kita bicara sebelum pada titik balik, itu punya target lah. Maksudnya gini, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, ya kan? Tapi target duniawi. Iya, makanya ya itu mungkin pengen kita kejar lah ya. Ada dulu. Sekarang itu kalau saya hampir nggak ada, saya berjalan sudah lah. Ini saya punya perjalanan nih. Allah yang kehendaki. Jadi apa ya? Jadi itu karena saya mengalami banyak hal yang kaget saya. Betul, benar-benar mungkin kalau diceritain di satu podcast nih panjang gitu, tapi nggak cukup. Hal-hal yang saya alami itu kayak kemudahan-kemudahan, ya kan? Hal-hal yang tak terduga. Makanya Pondok Tujuan itu. Terus anak-anak saya ada yang pingin hanya sekolah pondok saja, tiba-tiba jadi hafiz. Yang dia bayangan keduniaannya itu, ya sudah di dunia ini kita jalani. Kalau memang ada tugas keduniaan yang diberi kita jalani, tidak boleh setengah-setengah maksimal. Tapi pasti kita cukup karena Allah nih, karena dan itu saya alami. Makanya saya istilahnya tadi Mbak cerita kok lama betul dikawin, mau naik mau tidak. Saya biasa saja. Atau di luar juga seperti itu kan, saya biasa saja. Udah nggak mengejar tapi ketika dapet dijalanin. Ya, artinya saya lebih tidak istilahnya tidak ambisius ya untuk kejar itu, karena saya pikir mengejar itu juga kalau kita nggak amanah, pertanggungjawaban kan ini persoalannya. Jadi sekarang kalau dari kacamata Bapak sendiri memandang kehidupan di dunia itu seperti apa? Saya itu punya satu filosofi saja, bahwa apapun yang terjadi, apa yang bisa kita capai itu karena Allah baik sama kita. Tapi kan ada rumus yang Allah beri. Allah beri rumus begini. Kalau bagaimana kita dapat baiknya Allah tuh kalau kita baik sama orang lain kan gitu. Tapi pertanyaan kan timbul, banyak juga orang nggak baik tapi sukses. Lupa. Nah, Allah. Benar tuh. Gimana? Itu kan istidraj. Jadi kalau orang tidak baik dia sukses, itu kan cara Allah untuk melenakan dia aja. Dengan dia, aku pokoknya aku tidak baik pun aku sukses. Kan orang kalau nanti dipanggil Allah dalam keadaan begitu, dia terlena. Itu namanya kalau dalam Islam ya, kalau kita Islam kan istidraj ya. Jadi dia walaupun tidak taat, tapi apa yang dia pinginkan dikasih, diberi. Nah kita nggak mau gitulah, ya kan? Kita kan bingung, harusnya kan kita pingin punya sifat seperti para ulama. Kita lagi buat salah, kita tunggu-tunggu nih, aduh apa nih Allah kasih. Misalnya kita buat salah nih kan,
Nah, kita dapat penyakit, dapat flu atau dapat panas. Mudah-mudahan inilah ganjaran Allah karena saya buat salah tadi. Intinya begitulah, supaya langsung dibalas, jangan balasnya nanti kan gitu. Terus Jadi kita dapat kebaikan karena kita tahu, oh kemarin saya buat kebaikan, maka Allah balas saya dengan kebaikan. Tapi kita buat jahat atau kebaikan, wah itu makanya saya pingin untuk mempertahankan rasa itu. Gitu. sekarang udah sukses dari soal kerjaannya, udah jadi komisaris, sudah dapat jabatan juga sebagai Aduh, seorang ASN, amanah, alhamdulillah ya Pak. amanah. Nah, dan juga udah ya tabungan amal untuk akhirat lah nih ya. Masih sedikit lah. Nah, udah punya pondok pesantren. Masih ada nggak sih tujuan atau mungkin pencapaian pengen Bapak capai? Kalau tujuan istilahnya untuk masalah, saya tuh pingin melihat bahwa yang dalam benak saya lah ya, bahwa pingin Indonesia ini sangat luas, mungkin Indonesia Kepri ini benar-benar makmur, kemudian rakyat pada sejahtera dengan apa yang sudah Allah ridho. Saya pernah bilang, Pak, saya pernah mengikuti satu job asesmen job lah. Oh, assessment Saya job. pernah mengikuti, saya pernah bilang di sana bahwa tugas kita sebagai pemerintah ini kan bagaimana mensejahterakan rakyat. Tapi tugas kita ini kan, percaya nggak kita bahwa emas di Papua itu sebenarnya titipan Allah untuk masyarakat Papua. Minyak dan apapun semua yang ada di Kepri ini adalah amanah dan titipan Allah untuk masyarakat Kepri. Kalaulah kita sebagai pemerintah ini tidak mampu mengolah ini untuk kepentingan masyarakat yang luas ini, maka sesungguhnya akan berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Saya yakin itu. Kan hari ini, maaf ngomong, hal-hal titipan Allah yang namanya tambang-tambang ini kan dikuasai oleh, maaf ngomong, komunitas-komunitas, bukan dikuasai oleh rakyat. Padahal amanah undang-undang sendiri dikuasai oleh rakyat kan, itu seperti itulah. Nah itu yang saya pikir, bagaimanalah kita bisa memberikan sumbangsih pikir supaya apa yang ada ini bisa dikelola maksimal oleh pemerintah lah, kan yang paling bisa pemerintah, nilai manfaatnya bisa balik kepada rakyat. Oh, masih mikirin kepentingan banyak orang ya untuk Karena- tujuannya. Iya, karena pertama Mbak, saya memang mungkin punya pondok, tapi kan saya nggak bisa ngajar agama, saya nggak begitu, ya terlalu sedikit lah ilmu agama saya. Mungkin Allah kan juga tugaskan kita sebagai seorang ASN kan, berarti kan tugasnya bagaimana diberikan akal ini untuk bermanfaat. Jadi cara untuk bersumbangsi buat orang itu kan dengan cara sebagai ASN tadi ya, sumbang pikir begitu kan, maksimal. Ya cuman kan kita juga paham, hai tugasmu hanya menyampaikan. Oke. Dia jadi tidak jadi bukan patokan kan, itu yang penting sampaikan. Pak Aziz, ini untuk closing statement. Apa pesan dari Pak Aziz untuk anak-anak muda nih khususnya? Oke, baik, untuk anak-anak muda saya hanya pesan bahwa kita harus sadar hidup kita ini satu kali, dan ketika kita sampai pada akhirnya kita tidak bisa kembali, gitu. Maka jangan buang masa muda untuk perkara-perkara yang tidak bisa kita perbaiki di kemudian hari. Kemudian isi semua waktu dengan semua aktivitas positif. Ada imbalan, tidak ada imbalan, yakinlah ada cara Allah memberikan imbalan itu. Dan ketika Allah memberikan imbalan itu, yakinlah pasti baik. Gitu dia. Wah, terima kasih banyak Pak Aziz buat kata-katanya tadi juga nasihat deh itu ya. Terima kasih nasihat dan juga makasih banyak untuk waktu yang udah diluangkan buat Iya. datang ngobrol-ngobrol. Siap. Sukses selalu Pak Aziz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.